337, episode 63 akhir mitos 4. Mengapa saya harus membantu Anda? Atau kamu akan mati juga? Ada lebih dari 10 inkarnasi dalam kegelapan. Mereka adalah Anna Croft, Selena Kim dan anggota partai lainnya. Seperti yang diharapkan, mereka juga bertarung di Gigantomachia. Kita bisa melarikan diri sebelum itu terjadi. Maka kamu akan menerima kerusakan. Bukankah itu pengalaman yang baik untuk menghapusnya sampai akhir selama Anda berada di tengah-tengah skenario? Petik 2. Anna Croft menatapku seolah ingin menguji niatku yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sarung tangan kulit King Lycomedes. Apakah kamu tidak memilikinya? Saya tidak melihatnya di rumah lelang, betapapun kerasnya penampilan saya. Petik 2. Anna Croft telah menggunakan Future Sight. Dia mungkin tahu nilai barang yang dia beli sebelumnya. Anna Croft membaca niat saya dan kemudian tersenyum. Aku tidak bisa memberimu itu. Ini adalah bahan untuk prajurit raksasa saya. Petik 2. Apakah Anda mencoba membuat model yang mampu melakukan transformasi panggung? Anda harus tahu itu tidak mungkin dengan kekuatan Anda sendiri. Petik 2. Aku hanya akan tahu setelah mencoba. Salah satu anggota partai Anna Croft melangkah maju dengan sikap bermusuhan. Kemudian Yo Jong Hyuk melangkah maju untuk menghadapinya. Tidak ada yang bisa dikatakan. Ada suara pedang yang jelas ditarik keluar. Dia adalah wanita yang harus aku bunuh. Status transenden memenuhi gua dan sisi lainnya jelas menjadi tegang. Saya bisa menggunakan Yo Jong Hyuk untuk mengambil barang. Masalahnya adalah lawannya adalah Anna Croft. Aku mengangkat tangan untuk menahan Yo Jong Hyuk dan Yo Jong Hyuk menatapku dengan ekspresi mengerikan. Karakter Yo Jong Hyuk menggunakan 3 Restraints Level 10. Menahan diri 3 kali untuk menghindari membunuh seseorang. Aku tidak percaya aku melihat Yo Jong Hyuk menggunakan skill ini di depan mataku. Sulit bagiku untuk mengatakan seberapa besar dendam Yo Jong Hyuk terhadap Anna Croft, bahkan setelah membaca Ways of Survival. Saya berjuang untuk membuat keputusan ketika seseorang berbicara. Anna, berikan sarung tangannya. Sekarang saatnya bagi kita untuk menyerah. Petik 2. Ekspresi Anna Croft mengeras mendengar kata-kata Selena Kim. Selena Kim menoleh dan mengirim transmisi suara ke saya. Saya bersyukur untuk yang terakhir kalinya, Raja Iblis Keselamatan. Sebelumnya, saya telah merilis janji untuk Selena Kim melalui taruhan dengan Anna Croft di rumah lelang. Dengan kata lain, Selena Kim tidak lagi harus mendengarkan perintah Anna Croft. Ekspresi Anna Croft ketika kekuatan terbesarnya menentang pendapatnya layak dilihat. Karena Selena Kim mengeluarkan kata-kata ini, giliranku untuk menyelesaikannya. Itu tidak akan gratis. Kemudian, aku akan membelinya dengan koin. Anna Croft berhenti ketika menyebutkan tentang koin. Bagaimana dengan 500.000 koin? Anda mungkin kehilangan sejumlah uang di rumah lelang. Petik 2. Mata Anna Croft menyipit. Dia sepertinya memikirkan kerugian yang dideritanya. Setelah beberapa saat, Anna Croft membuka mulutnya. Aku akan mempertimbangkannya untuk 1 juta koin. Awalnya harganya 200.000 koin. Bukankah itu terlalu mahal? 600.000 koin. Petik 2. 900.000 koin. 700.000 koin. Saya tidak bisa berkompromi lebih jauh. Petik 2. Aku akan memberikannya padamu untuk 800.000 koin. Memang, dia adalah wanita yang tangguh. 800.000 koin bukan jumlah kecil tetapi kesepakatan harus dibuat. Sarung tangan kulit Raja Lycomedes adalah barang yang sangat diperlukan untuk perburuan paus ini. Sarung tangan kulit King Lycomedes telah diperoleh. Anda telah membayar 800.000 koin ke inkarnasi Anna Croft. Kesepakatan berakhir dan saya tersenyum. Tidak ada salahnya satu sama lain. Tidak ada salahnya satu sama lain. Apakah Anda sudah lupa bahwa Anda mengambil 1 juta koin dari saya? Masih ada 200.000 koin. Petik 2. Datang ke Korea Selatan sekali. Anda bisa menikmati hidangan 200.000 won saja. Petik 2. Tentu saja, 200.000 won dan 200.000 koin berbeda. Anna Croft menggertakkan giginya dengan marah. Apakah kamu benar-benar berniat bertarung dengan Poseidon? Kamu telah melihatnya dengan Future Sight sehingga kamu akan tahu bahwa tentu saja, saya tahu dia tidak tahu masa depan. Masa depannya tidak bisa melihat masa depan yang terkait dengan saya. Aku melewatinya dan menambahkan dengan suara kecil. Mungkin kali ini akan sangat menyenangkan. Anda akan pergi ke masa depan yang tidak bisa Anda baca. Petik 2. Saya menyaksikan kepala kecil Anna Croft yang bergetar dan merasakan kemenangan yang aneh. Saya tidak tahu mengapa saya ingin menggertak orang ini setiap kali saya bertemu dengannya. Aku harap kamu tidak akan mati sebagai anjing. Jika kamu benar-benar menginginkan itu, minta Asgard untuk menambahkan beberapa kemungkinan. Setelah menyelesaikan pembicaraan, saya melirik Yo Jong Hyuk. Dia masih memelototi Anna Croft dan tampak diambang mengayunkan pedangnya langsung. Saat saya akan membuka Midday Tris, Yo Jong Hyuk tiba-tiba mengirimi saya pesan dulu. Leher wanita itu milik saya. Tidak masalah kapan itu terjadi. Apakah terserah kamu? Tentu saja, pada saat itu, saya tidak bermaksud untuk menghentikannya. Namun, setidaknya sampai saat itu, Anna Croft adalah orang yang kami butuhkan. Dionysus mengangkat tangannya. Apa yang saya lakukan? Jangan lakukan apapun. Apa?
Saya meninggalkan Dionysus dan melirik prajurit raksasa itu. Pluto sedang mengangkat siapa saja di air laut. Saya bertanya pada Yo Jong-hook, bisakah Anda membakar 2 orang? Kamu tidak puas dengan 1 dan ingin aku melakukan 2. Bisakah kamu melakukannya? Kurung siku buka. Apakah kamu peduli jika aku bilang aku tidak bisa? Ketika 2 rasi bintang mitos berselisih, suara rasi bintang yang sebenarnya berasal dari langit. Mereka berhenti berkelahi dan menyuarakan pendapat mereka tentang situasi saat ini alih-alih menunjukkan senjata mereka satu sama lain. Aku tidak berpikir Hades akan muncul di sini. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Athena, bukankah kamu pernah memenangkan pertarungan dengan Paman Poseidon sebelumnya? Bukankah itu cerita lain? Saya baru saja menanam pohon zaitun. Bagaimana saya bisa menang melawan kelas mitos? Aku tidak tahu apakah singgasana petir atau ibu pertiwi muncul. Ekspresi 12 dewa itu gelap. Lightning Throne mengabaikan pekerjaan Nebula setelah memasuki skenario tingkat atas sementara Mother Earth membenci Olympus dan tidak mungkin ikut campur dalam insiden ini. Hermes, bagaimana dengan menggunakan kisah raksasa Olympus? Mereka adalah narator utama cerita raksasa kami. Apakah Anda pikir itu akan berhasil? Itu benar. Ada komentar di sana-sini tetapi solusi tidak keluar. Lee Seolwa mengamati percakapan antara rasi bintang dan berbisik di telinga Lee Hyun-sung. Petik 2. Aku pikir rasi bintang tingkat narasi akan menjadi besar tetapi mereka lebih biasa daripada yang aku pikirkan. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika rasi bintang seperti ini. Petik 2. Tidak ada kepercayaan pada suara Lee Seolwa. Sementara itu, perusahaan Kim Dokja bekerja keras. Itu wajar untuk menjadi percaya diri setelah pelatihan dan berkembang. Namun, sekarang mereka tidak berurusan dengan rasi bintang tingkat tinggi atau narasi. Kisah-kisah yang mereka buat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari-jari makhluk besar ini. Shin Yosung bergumam dengan suara kecil. Itu benar-benar harus mengalahkan ahjusi matahari itu terakhir kali. Surya memiliki 2 mata tertutup dan sedang menonton pemandangan melalui mata ketiga di dahinya. Bahkan Surya, dewa matahari terkuat, tetap diam tanpa menyela. Dia juga tidak mampu menghadapi rasi bintang mitos. Gelombang kejut menyebar. Bentrokan antara Poseidon dan Hades menjadi lebih sering dan retakan menyebar di langit. Ruang itu sendiri runtuh dari tabrakan. Selain itu, hal yang lebih serius. Paman Hades akan kalah. Mau bagaimana lagi? Tahap ini adalah lautan. Ekspresi yang rumit muncul di wajah 12 dewa. Poseidon atau Hades. Tidak peduli siapa yang menang, Olympus akan jatuh ke dalam wadah kebingungan. Pada saat ini, Surya membuka mulutnya. Sesuatu akan datang. Seseorang telah menembus bentangan dan dengan cepat mendekati dengan cara ini. Itu adalah prajurit raksasa yang terbuat dari kulit naga hitam. Lee Gilyong berteriak, Dokja Hyung. Ada suara knalpot yang keras dan prajurit raksasa itu berhenti. Kim Dokja muncul dari dalam Pluto. Semua orang. Saya akan menjelaskannya sebentar. Petik 2. Kim Dokja perlahan memandangi rasi bintang dan inkarnasi. Aku akan membuat obor suci. Untuk itu, saya butuh bantuan Anda. Petik 2. Tiba-tiba, 12 dewa saling melirik. Suara sejati meledak. Relay obor suci. Memang, kenapa aku tidak memikirkan itu? Suara-suara itu berbicara sampai Kim Dokja sekali lagi membuka mulutnya. 12 dewa, tolong jangan lakukan apa-apa. Apa, maksud kamu apa? Kamu milik Olympus dan tidak punya cara untuk menolak cerita raksasa Poseidon. Jika Anda berpartisipasi dalam obor estafet, itu bisa menjadi kontraproduktif. Petik 2. Kata-kata Kim Dokja benar dan beberapa rasi bintang mengangguk. Namun, itu bukan semua orang. Jika kita tidak membantu, bagaimana kita bisa menyalakan api suci? Di tempat pertama, obor suci adalah cahaya yang datang dari matahari. Untuk memulai cahaya suci, bantuan matahari dibutuhkan. Kemudian Surya diam-diam berdiri. Kim Dokja menatapnya. Surya, duduk juga. Surya duduk lagi. Bagaimana kamu akan membuat obor suci tanpa matahari? Api suci itu tentang pengudusan. Itu tidak hanya dihidupkan oleh matahari. Petik 2. Rasi bintang, Hakim Setan Api, mengangkat bahu. Melihat ke belakang, tubuh Jung Hwon dipegang erat oleh Lee Hyun-sung yang telah memicu transformasi baja. Pipi Lee Hyun-sung merah, meskipun tidak diketahui apakah ini karena malu atau api Hell Flames Ignition. Terlalu hot. Maafkan saya, tolong tahan sedikit lagi. Petik 2. Surya mengangguk melihat pemandangan itu. Api Eden sudah cukup untuk menggantikan panas matahari. Namun, nyala api yang dibuat dari pengudusan itu akan sulit menembus gelombang Poseidon. Aku tahu. Jadi, ini saatnya bagimu untuk melangkah. Petik 2. Surya bangkit dari tempatnya duduk. Menarik. Saya membutuhkan lebih banyak waktu sebelum Lee Hyun-sung cukup panas oleh nyala api sehingga saya duduk di bahu prajurit raksasa dan memberikan beberapa instruksi kepada anggota kelompok. Lalu aku melihat sekeliling dan melihat Han Suyong menggantung kakinya sambil mengisap permen. Saya memarahi Han Suyong, apakah ini lesat? Anehnya, aku mendambakan sesuatu yang manis belakangan ini. Apakah kamu mau makan? Han Suyong tidak menunggu jawaban saya dan mendorong permen yang dipegangnya ke mulut saya.
Itu rasa lemon. Aku memakan permen itu dan Han Suyong menatapku dengan tenang. Ngomong-ngomong, itu yang aku makan. Begitu. Petik 2. Kamu benar-benar tidak menyenangkan. Han Suyong meluncur turun dari bahu prajurit raksasa dan mendarat di telapak tangannya. Saya melihat sekeliling dan semua orang juga memiliki permen di mulut mereka, bahkan Yo Jong-hyuk. Lee Seolwa berkata, Suyong-si memberikan mereka. Saya mendengar itu memiliki efek relaksasi. Petik 2. Itu sebabnya mereka semua menggigit satu. Saya mengangguk dengan yakin dan Lee Seolwa bertanya, bisakah kita menang? Aku mendongak dan perlahan menatap Lee Seolwa. Lee Seolwa melihat ke belakang. Saya hanya tersenyum karena saya tidak punya jawaban. Kemenangan atau kekalahan, saya tidak tahu hal seperti itu. Hanya, tidak ada yang akan mati. Akhirnya, pedang baja dipanaskan terlebih dahulu oleh api suci dan, obor, dipegang di tangan Pluto. Aku membuka mulutku saat menaiki Pluto. Tolong berkumpul bersama. Satu demi satu, anggota partai yang tersebar berkumpul. Orang-orang yang lahir di tempat yang berbeda dan memiliki perspektif yang berbeda dikumpulkan di sini. Dengan demikian, mereka menjadi rasi bintang orang. Kisah raksasa, Demon World Spring, telah dimulai. Semua narator perusahaan Kim Dokja memulai kisah mereka. Ini adalah kisah yang berasal dari seorang pembaca. Pria terkuat dan kesepian di dunia memegang pedangnya. Pedang baja itu membawa api neraka dan melayang ke arah bentangan tinggi. Sejarah yang kami kumpulkan berkumpul dalam nyala obor suci. Kisah kami adalah kisah raksasa dari luar Olympus. Dengan demikian, mustahil bagi Poseidon untuk tidak terluka oleh kekuatan ini. Dari kejauhan, Poseidon memperhatikan pesan itu dan melihat ke arah sini. Dia tertawa dan menutupi udara dengan ombak, seperti penghalang. Dia yakin bahwa penghalang yang dibuat dengan kekuatan rasi bintang mitos tidak bisa ditembus. Itu mungkin untuk diketahui hanya dengan menghadapnya. Perusahaan Kim Dokja tidak bisa menembus penghalang itu dengan kekuatan kita saat ini. Kami membutuhkan lebih banyak daya dan kecepatan yang lebih cepat. Sebuah momentum yang cukup kuat untuk menembus dinding itu. Akhirnya, ada asisten untuk memberikan momentum itu kepada kami. Kisah raksasa, setan dunia musim semi, telah berkembang. Suara klakson kereta terdengar dari suatu tempat. Transformasi panggung telah terjadi. Jadi, matahari yang cerah menerangi jalan mereka. Kereta yang dulunya musuh kami sekarang bergegas melalui langit untuk menjemput kami. Kereta matahari memancarkan aura emas yang mempesona dan anggota partai memandang dengan mata gembira. Itu mungkin. Jika sudah seperti ini, itu jelas mungkin. Ayo, perusahaan Kim Dokja. TL, Rainbow Turtle.